Halo anak-anak kelas 6 yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini Bu Evri akan mengajak anak-anak untuk belajar materi matematika kelas 6. Nah, materinya adalah ini dia. Operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang bentuk-bentuk pecahan. Ini sebenarnya mengingat kembali karena sebelumnya ketika kalian kelas 4 dan 5 sudah pernah belajar tentang ini ya nak ya. Ibu hanya mengulang sekilas saja. Baik, bentuk-bentuk pecahan Ibu menuliskan ada 4. 1. Pecahan biasa. Bentuk bilangannya seperti ini. Contohnya Ibu tuliskan 1/4. Ini bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Contohnya seperti ini. 1/3/5. Ini adalah pecahan campuran. Nomor 3, pecahan desimal. Pecahan desimal itu ciri khasnya adalah pecahan yang menggunakan koma ya nak ya. Ada tanda koma di situ. Kemudian yang keempat, persen. Persen itu sama artinya dengan per 100. Hanya saja persen ini merupakan bentuk lain dari pecahan biasa yang penyebutnya 100. Nah, persen itu sering dituliskan dengan simbol tertentu, yaitu ini dia. Ini simbol khusus untuk bilangan persen. Ibu contohkan bilangannya 20%. Bilangan di depan bisa bebas, bisa 10, 5, 8 dan sebagainya. Ini hanya contoh saja ya nak ya. Baik, Ibu lanjutkan. Sebenarnya materi yang akan kita pelajari itu apa ya nak ya? Nah, materi yang akan kita pelajari sebelum kita masuk ke materi utama, ini sebetulnya materi utama nak, operasi hitung campuran pada pecahan. Jadi nanti anak-anak akan melakukan operasi hitung pengurangan, penjumlahan, perkalian. Namun di situ bilangannya bercampur. Ada desimal, ada pecahan, ada persen bercampur menjadi 1. Nah, sebelum ke sana, maka Ibu akan mengingatkan kembali. Ini pun sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya ya, kelas 4 maupun kelas 5. Anak-anak mungkin masih ingat ya. Nah, ini Ibu ulangi lagi di kelas 6 supaya nanti operasi hitung campuran pecahannya anak-anak lebih mantap lagi dalam mengerjakan. Ya, jadi untuk memulainya atau untuk mengawalinya Ibu akan membahas tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Apa saja yang akan kita ubah? 1. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. 2. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. 3. Mengubah desimal menjadi persen dan sebaliknya. Kurang lebih itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita langsung saja ya nak ya ke pokok bahasan yang pertama, yaitu ini dia. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, yaitu dengan cara penyebut pada pecahan biasa diubah menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, hati-hati. Penyebut 10 itu ketika dijadikan desimal maka ada satu angka yang di belakang koma.
Ketika penyebutnya 100, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Ketika penyebutnya 1000, maka akan ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Ini angka yang di belakang koma ini menyesuaikan jumlah nolnya ya nak ya. Kalau 10 kan nolnya 1, jadi hanya 1 angka di belakang koma. Kalau 100 nolnya ada 2, jadi yang di belakang koma ada 2 angka. 1000 nolnya ada 3, jadi yang di belakang koma ada 3 angka. Kalau 10.000 otomatis karena nolnya 4, maka nanti ada 4 angka yang di belakang koma, dan seterusnya. Paham ya nak ya? Untuk lebih jelasnya mari kita latihan bersama. Ini ada contoh soalnya, ada 6 sebetulnya ya nak ya. Baik, dimulai dari nomor 1. Nomor 1 itu angkanya 3/10 ya nak ya. Mungkin sekilas seperti angka 5. Jadi sebetulnya itu angka 3 ya. Ibu jelaskan dulu. Ini angka 3. Tadi syaratnya untuk mengubah pecahan biasa. Ini kan pecahan biasa ya nak ya. Kecuali ini, nomor 5 ini adalah pecahan campuran. Kalau yang nomor 1 sampai 4 masih pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan biasa ini menjadi desimal, tadi syaratnya adalah mengubah penyebut itu yang ada di bawah ya. Kalau di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Mengubah penyebutnya yang di bawah ini menjadi per 10 atau 100 atau 1000. Kita menyesuaikan angkanya berapa di situ. Oke, dimulai dari nomor 1. Kebetulan di situ 3/10. Nah, bawahnya sudah penyebutnya sudah 10. Jadi kita tidak perlu mengubah lagi ya nak ya. 3/10. Ingat, kalau penyebutnya 10 itu artinya di belakang koma ada 1 angka. Ibu tuliskan dulu komanya di sini. Koma, karena di sini hanya angka 3, kita tuliskan 3. Otomatis di depan koma adalah angka 0. 0,3. Mudah sekali ya. Kemudian nomor 2, 4/5. Lihat penyebutnya angka 5. Maka dari itu kita harus mengubahnya ke 10, 100 atau 1000. Kita pilih yang paling dekat saja. Angka 5 itu kita bisa mengubahnya ke per 10 ya. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Ibu tuliskan lagi 4/5 nya di sini. 4/5. Nah, supaya menjadi 10 berarti 5 dikalikan berapa yang hasilnya 10 ya nak ya? Betul, berarti 5 harus kita kalikan dengan angka 2 supaya menjadi 10. Ingat, penyebutnya saja yang harus dijadikan 10, 100 atau 1000. Karena penyebutnya di sini 5, Ibu pilih yang paling dekat saja yaitu 10 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Namun kita tidak boleh hanya mengalihkan yang penyebut saja. Kalau penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya yang atas juga harus dikali 2. Jadi harus adil ya. Setelah kita menuliskan seperti ini, kita hitung. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sudah pasti 10. Nah, kalau penyebutnya sudah 10, baru kita ubah ke desimal. 10 itu berarti 1 angka di belakang koma. Anak-anak lihat pembilangnya di sini angka 8. 8 itu hanya 1 ya, kebetulan ya, cuma angka 8 saja ya. Berarti kita tulis koma, di belakangnya ada 1 angka yaitu angka 8. Kemudian yang depan berapa? Kasih 0. Mudah ya? 0,8. Lanjut ke nomor 3. 3/4. Penyebutnya angka 4, berarti harus kita ubah lagi. Kita tulis dulu soalnya, ditulis ulang di sini. 3/4. Nah, kira-kira 4 dikali berapa? Kita cari ya, ini ubah ke 10, 100 atau 1000. 4 kali berapa yang hasilnya bisa 10? Tidak ada ya.
Berarti kita lompat ke 100. 4 kali berapa yang hasilnya bisa 100? Betul sekali, 4 dikali 25. Nanti hasilnya 100. Kemudian pembilang yang atas juga jangan lupa dikali 25. Baru kita hitung sama dengan di sini. 3 kali 25 hasilnya 75. Kemudian yang penyebutnya yang bawah 4 kali 25 sudah pasti 100. Nah, kalau sudah per 100 gampang, tinggal kita jadikan desimal. Ingat, kalau 100 itu ada 2 angka di belakang koma. Anak-anak lihat pembilangnya, 75 berapa angka? 7 dan 5, berarti 1, 2, ada 2 angka. Kebetulan sekali ya, karena sudah 2 angka, berarti kita tuliskan semuanya di belakang. 7 dan 5, 2 angka. Kemudian depannya koma. Berarti di belakang koma ada 2 angka. Lalu depannya apa, Bu? Depannya kasih 0 saja. 0,75. Itu ya. Paham ya, Nak ya? Kemudian nomor 4, kita lanjutkan ke nomor 4. 1/8. Penyebutnya harus kita ubah lagi, kita tuliskan 1/8. Nah, di sini 8 dikali berapa biar 10? Adakah? Tidak bisa ya, 8 kali berapa biar hasilnya 10, tidak ada. Kemudian 8 dikali berapa supaya hasilnya 100? Tidak ada juga. Berarti kita cari 8 kali berapa yang hasilnya 1000. Nah, ini baru ada. 8 dikali 125, nanti hasilnya 1000. Kemudian yang atas juga otomatis dikali 125 juga. Kita hitung sama dengan di sini. 1 kali 125 tetap hasilnya 125. Bawahnya 8 dikali 125 hasilnya 1000. Nah, kalau 1000 berarti di belakang koma ada 3 angka ya. Kita lihat yang atas nih, ada berapa angka? Kebetulan ada 3, 1, 2, dan 3. Berarti kita tuliskan semuanya di belakang koma. Anak-anak buat koma dulu. Di belakangnya ada 3. Berarti angka 1, 2, dan 5. Depannya 0. Selesai. Mudah ya? Baik, kita lanjutkan ke nomor 5. 1/2/5 ini karena masih pecahan campuran, jadi untuk memudahkan dalam mengerjakan kita ubah dulu ke pecahan biasa. Masih ingat caranya? Caranya adalah 5 kali 1, 5. Kemudian tambah 2, 7. Berarti 7 per penyebutnya sama 5. Masih ingat ya? Baik, karena penyebutnya 5 di sini, 5 kali berapa supaya 10? Ini sudah ada di atas mirip 5 kali 2, 10. Kita ikutin aja. Kali 2, kali 2. Itu ya. 7 kali 2, 14. 5 kali 2, 10. Nah, sampai di sini anak-anak mengingat kembali kalau 10 itu kalau dibuat desimal berarti ada 1 angka yang di belakang koma. Jadi kita buat koma dulu di sini. Nah, karena kita lihat di sini angka yang atas karena ada 2 angka 1 dan 4. Sedangkan kalau per 10 itu harus 1 angka di belakang koma ya. Jadi kita tulis aja yang di belakang itu kan angka 4. Kita tulis aja 1 aja di belakang 4. Kemudian yang depan angka berapa? Angka 1. Jadi hanya dipisahkan oleh koma saja. Seperti ini. Paham ya? Mengapa seperti ini? Bu ulangi karena dia per 10. Kalau per 10 harus 1 angka di belakang koma.
Jadi kita ambil yang belakang sendiri kan angka 4. Jadi yang di belakang koma itu angka 4, yang di depan itu angka 1. Jadi seperti ini. Mudah sekali. Nah, Ibu lanjutkan ke soal yang berikutnya. Masih ada nak di atas. Ini dia. Nomor 6. Ya, terpisah nomor 6. Nomor 6 itu angka 1/3 ya. Sekilas seperti 5 lagi tuh. Sebetulnya itu 1/3. Nah, anak-anak, ini pecahan istimewa sebetulnya. Ini adalah pecahan istimewa 1/3. Kenapa istimewa? Karena untuk penyebut 3, dia tidak bisa dirubah ke penyebut 10, 100 maupun 1000 karena tidak ada pasangan perkaliannya. 3 dikali berapa supaya hasilnya 10? Tidak ada. 3 dikali berapa supaya hasilnya 100? Tidak ada. 3 kali berapa biar hasilnya 1000? Itu pun tidak ada. Dan seterusnya sampai 10.000 pun itu tidak ada. Jadi dia adalah pecahan istimewa. Oleh karena itu, cara mengerjakannya apabila kalian menemukan pecahan istimewa seperti ini, cara mengerjakannya dengan pembagian biasa. Pembagian biasa yang seperti ini. Ibu tuliskan di samping aja ya. 1/3 itu sama artinya dengan 1 dibagi 3. Satunya ada di dalam 1 dibagi 3. Kita lihat bersama-sama. 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 bisa atau tidak? Jelas tidak bisa, karena angka 1 ini lebih kecil dari 3. Oleh karena itu kita butuh bantuan supaya bisa membagi. Caranya bagaimana? Kita minta bantuan, tambahkan angka 0 di belakangnya menjadi 10. Tapi ingat, apabila kita minta bantuan 0 atau menambahkan 0 di sini, maka di atas juga harus ditambahkan 0, 0 ya, bukan 0 saja tapi harus ada koma. Bersamaan. Ketika anak-anak menambahkan bantuan 0 di sini, maka di atas pun harus bersamaan ditulis 0, Selanjutnya, ketika sudah menjadi 2 angka, 10, barulah bisa dibagi 3. 10 dibagi 3, berapa? Ya, 10 dibagi 3 kita dapat 3 ya, meskipun masih sisa, nggak apa-apa. 10 bagi 3, kita mendapat 3. Tulislah di atas. Kemudian, turunkan 3, kalau turun kali ya, 3 kali 3, 9. Tuliskan di bawah 10. Lalu kurang 10 kurangi 9 hasilnya 1. 1 kita naikkan, kalau naik dibagi ya, 1 dibagi 3 tidak bisa, harus dibantu lagi, kita bantu dengan angka 0. Nah, kalau kita menuliskan angka 0 untuk kedua kalinya di bawah, kita nggak perlu lagi nulis di atas 0-nya, cukup yang pertama saja. Jadi ini kalau yang di bawah-bawah nanti kita menambah 0 lagi, ya udah tinggal tambah aja, yang atas nggak usah ditambah lagi. 10 dibagi 3, tadi 3. Sama ya. Kemudian turunkan 3 dikali 3, 9. Kita kurang lagi. 10 kurangi 9, 1. 1 bagi 3 naikkan nggak bisa, harus tambah 0 lagi. 10 bagi 3, 3 lagi. Ini kalau kita teruskan hasilnya akan sama, 0,3333. Nah, jadi cukupkan saja sampai di sini ya. Kalau seperti ini kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Jadi hasilnya 0,33. Udah gitu aja cukup. Tidak perlu diselesaikan karena nanti tidak akan selesai. Hasilnya seperti ini aja. Cukup ambil 2 angka di belakang koma. Begitu? Sudah paham ya nak ya? Ini adalah pecahan istimewa. Nah, kita lanjutkan ke pokok bahasan yang kedua.
Ini sebaliknya, kalau tadi yang nomor 1 anak-anak mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Kalau yang sekarang yang kedua mengubah desimal menjadi pecahan biasa, dibalik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah cara mengubahnya yaitu bentuk pecahan desimal diubah dulu menjadi pecahan biasa yang memiliki penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Lalu nanti diubah lagi ke pecahan yang paling sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya kita praktekkan ya. Nomor 1 0,8. Nah, tadi perintahnya cara mengubahnya adalah ubah ke pecahan biasa. Anak-anak lihat di sini 0,8. Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Hanya ada 1. Itu artinya dia per 10. Itu ya. Kita tulis aja dulu di sini per 10. Sudah jelas karena hanya 1 angka di belakang koma. Lalu pembilangnya atau atasnya angka berapa? Lihat di sini angka 8. Kita tulis aja 8. Jadi angka 8 per 10. Nah, tidak sampai di sini. Anak-anak harus perhatikan di sini. Harus dirubah lagi ke pecahan yang paling sederhana apabila masih bisa disederhanakan. Kebetulan kalau 8 per 10 itu bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Yaitu dibagi dengan bilangan yang sama atau angka yang sama. Kita coba bagi 2 ya. 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Semuanya bisa. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Nah, 4 per 5. 4 per 5 kira-kira bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak bisa, ini sudah paling sederhana. Jadi cukup sampai di sini. Artinya 0,8 jika diubah ke pecahan biasa yaitu menjadi 4 per 5. Ini jawaban yang paling tepat, yaitu yang paling sederhana. Bu, kalau jawabnya 8 per 10 betul tidak? Betul, sama, hanya saja akan lebih tepat jika suatu pecahan biasa, jika dia sampai ke pecahan yang paling sederhana. Itulah jawaban yang paling tepat. Pasti jawaban yang paling sederhana. Jadi usahakan anak-anak apabila mengerjakan pecahan seperti ini, selesaikanlah sampai bentuk yang paling sederhana. Gitu ya, lanjut ke nomor 2. 0,25. Kita perhatikan, ini ada tanda koma, di belakangnya ada berapa angka? Ada 2. Itu artinya dia per 100. Yang atas atau pembilangnya berapa? Berarti 25. Nah, di situ angkanya 25. Nah, kalau ini masih bisa disederhanakan tidak? Masih. Supaya lebih sederhana, kira-kira dibagi berapa? Langsung saja ya, kita bagi 25 semua. Karena dua-duanya bisa dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, ini sudah paling kecil karena sudah angka 1. Selesai. Artinya 0,25 jika diubah ke pecahan biasa hasilnya adalah 1 per 4. Baik, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3. Itu artinya dia per 1000. Angka yang atas kita masukkan semua 375. 375 atau 375. Ini masih bisa disederhanakan, ya. Baik. Karena dia per 1000, kira-kira anak-anak tebak itu dibagi bilangan berapa? Betul, dibagi bilangan 125 semua. Lalu kita hitung 375 dibagi 125 hasilnya itu 3. Kalau 1000 dibagi 125 hasilnya 8.
Ini sudah bentuk paling kecil, jadi 3/8 gitu. Udah sekali ya. Baik, kiranya cukup sekian dari Ibu untuk yang pokok bahasan pertama. Kita belajar tentang pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya dulu ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.